Apa kabar anak-anak? Apakah semuanya baik? Alhamdulillah ya, kalau semuanya emang baik-baik saja. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini atau masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Ya, baik anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Arif Setiadharma, biasa dipanggil Arif, Bapak Arif. Bapak asli Jakarta. Bapak kuliah di Universitas Indraprasta, jurusan bimbingan dan konseling. Baik, sebelum masuki materi hari ini, angka baiknya kalau kita ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, anak-anak. Baik. Pertama, Risa Meriska hadir. Aji bin Slamet hadir. Rika Aprilia hadir. Yusmet Sofian, ya baik, hadir. Oke. Anak-anak, sebelum kita masuk materi hari ini, Bapak mau bercerita dulu sedikit. Jadi di sini ada yang pernah malu-malu nggak kalau maju ke depan atau enggak dipanggil gitu sama gurunya untuk menulis ke depan? Oh ya, pasti banyak ya. Soalnya sekarang tuh anak muda sekarang tuh kebanyakan yang kurang percaya diri terhadap dirinya atau tidak bisa percaya diri terhadap dirinya. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan materi tentang menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu sendiri. Baik, slide pertama yang Bapak tampilkan. Nah, anak-anak, di sini rasa percaya diri itu adalah sikap yang dapat ditumbuhkan dari sikap sanggup berdiri sendiri, sanggup menguasai diri sendiri, dan bebas dari pengendalian orang lain dan bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Sehingga kita mampu menghadapi situasi apapun dengan bisa menghadapi itu dengan kemandirian. Baik, selanjutnya ada faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu tidak percaya diri. Yang pertama, kurangnya mengenal diri. Nah, di sini pentingnya kita mengenal diri kita, mengetahui apa tujuan hidup kita, tahu mau kemana kita akan nantinya mau pergi. Nah, di sini kalau kita kurangnya mengenal diri kita, membuat kita tidak percaya diri, ikut-ikutan sana, ikut sini, tidak bisa berpegang teguh atau berpegang teguh dengan pendirian kita. Yang kedua ada kecemasan. Kecemasan ialah rasa takut yang berlebih. Nah, ini penting. Kecemasan yang berlebih ini membuat kita panik dan ngeblank. Kalau kita biasanya nih, kalau anak-anak siswa biasanya kalau suruh maju dia cemas atau panik, biasanya apa yang telah dipelajari siswa-siswa itu akan ngeblank dan akan bingung. Atau bisa disebut juga demam panggung karena kecemasan ini gitu. Karena pentingnya kita mengelola kecemasan untuk kita bisa lebih percaya diri. Karena kalau kita udah cemas nantinya pasti nanti di depan kita jadi gugup atau tidak percaya diri gitu, atau jadi ngomongnya diganggap. Yang ketiga ada yang kurangnya wawasan. Nah, di sini kurangnya wawasan, kita perlu membekali diri kita dengan berbagai ilmu serta pengetahuan. Jadi penting, semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin luas ilmu kita yang kita punyai, kita akan semakin percaya diri. Sebaliknya, bila kurang memiliki wawasan atau ilmu pengetahuan, kita akan sedikit lebih cenderung malu atau wah, kok gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, aku nggak tahu ini ya gitu.
Nah, makanya itu pentingnya wawasan atau ilmu pengetahuan untuk diri kita. Selanjutnya, nah, sini ada akibat jika tidak percaya diri. Nah, yang pertama, tidak memiliki sesuatu keinginan, tujuan, atau target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini atau orang-orang yang tidak percaya diri itu tidak tahu tuh keinginannya mau kemana, tujuannya, targetnya. Pokoknya orang yang seperti ini biasanya tuh yaudahlah, hidup gue mengalir gitu aja gitu. Jadi orang-orang seperti ini tuh tidak punya planning ke depannya gimana baiknya gitu. Nah, ini penting nih sebenarnya. Orang yang tidak punya planning biasanya tuh hidupnya sedikit ya tidak semuanya sih, bisa dibilang yang berantakan karena tidak punya tujuan dan targetnya mau kemana gitu. Yang penting dia hidup, ya udah gue makan, gue kerja, ya udah gitu aja gitu, tanpa ada target dan serta keinginan tertentu. Nah, yang kedua, tidak memiliki keputusan melangkah yang decisif atau ngambang. Nah, ini juga nih orang-orang tidak percaya diri biasanya keputusannya mengambang atau bisa dibilang terserah. Biasanya kalau kita nanya sesuatu ke teman kita, lu mau kemana? Lu mau ini di mana? Terserah lu dah. Nah, di situ tuh orang-orang yang tidak percaya diri atau tidak yakin terhadap diri sendiri, keputusannya selalu terserah atau enggak abu-abu lah gitu. Maksudnya tidak memiliki pendirian. Nah, yang ketiga, mudah frustasi atau mudah menyerah, give up ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Nah, di sini orang yang tidak percaya diri tuh orang tidak punya power atau kekuatan untuk menghadapi masalah dia. Biasanya orang yang tidak percaya diri tuh susah nih, atau sering gampang menyerah ketika ada masalah yang datang gitu. Yang keempat, adanya kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-setengah. Nah, di sini orang yang kurang percaya diri biasanya tuh kurangnya motivasi atau kurangnya tujuan hidup yang ada di dalam dirinya. Misalnya kalau mau kerja atau mau apa, paling ntar nggak diterima. Nah, serta timbullah malas dan setengah-setengah kalau misalnya mau kerja tidak serius atau enggak hanya main-main gitu. Yang kelima, ada seringnya gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab dan tidak optimal. Nah, biasanya orang yang tidak percaya diri ini orangnya sering gagal menyempurnakan tugas-tugas. Misalnya kayak tugasnya udah asal jadi, yang penting saya udah selesai, udah menjalankan tugas. Padahal kan nggak gitu. Orang yang baik, orang yang bijaksana dapat menyelesaikan dan tanggung jawab atas tugas-tugasnya. Yang keenam, ada canggung menghadapi orang. Nah, biasanya orang yang kurang percaya diri itu sulit ketemu orang baru gitu. Misalnya kayak ketemu orang baru canggung atau enggak cuma diam, keringat dingin gitu. Biasanya ini sangat mengganggu sih buat perkenalan baru. Misalnya kita bertemu klien atau ketemu teman baru, kita cuma diam aja, itu akan membuat kayak sesuatu yang tidak efektif nanti ke depannya untuk berkembang. Yang ketujuh, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Nah, di sini maksudnya tuh kayak kita tidak bisa menjelaskan secara jelas atau secara singkat gitu apa yang kita maksud, atau tidak bisa mendengarkan lalu menjelaskan kembali apa yang kita dengar tadi gitu. Yang ketujuh, ada sering memiliki harapan yang tidak realistis. Nah, di sini biasanya orang yang tidak percaya diri itu lebih banyak menghayal yang tidak misalnya enak kali ya saya jadi pengusaha atau gimana, jadi orang kaya. Padahal kan itu kan sebenarnya boleh kita cita-cita setinggi langit, cuman kan kita harus melihat langitnya tuh kelihatan apa enggak gitu, jadi realistis. Yang ke-9, terlalu perfeksionis. Nah, orang yang tidak percaya diri ini tuh sering labil atau enggak sering bingung dalam menentukan sesuatu. Misalnya kita mengisi jawaban atau enggak mengisi sesuatu. Nah, saking dia tidak percayanya, dia sering menyontek atau sering menyamakan tugasnya seperti temannya yang benar. Nah, dia tuh ingin selalu terlihat perfeksionis, maksud terlihat perfect jawabannya dengan karena tidak
dirinya. Yang terakhir ada terlalu sensitif dan perasa. Nah biasanya orang yang kurang percaya diri ini terlalu sensitif, misalnya kayak kita sedang ngobrol dengan orang lain atau enggak orang lain ngobrol dengan temannya, kita merasa sedang diomongi padahal kan tidak. Nah orang tidak percaya diri itu biasanya lebih sensitif atau lebih mudah tersinggung. Nah yang selanjutnya ada cara menumbuhkan rasa percaya diri. Nah yang pertama tuh tidak lagi berpura-pura yakin secara berlebihan. Maksudnya di sini tuh tidak yakin berpura-pura secara berlebihan tuh kita tidak tidak berpura-pura gitu. Kita jujur, tidak berpura secara berlebihan, artinya Anda harus jujur pada cara Anda atau kurang jujur pada diri Anda sendiri, mengesampingkan kegelisahan diri kita sendiri. Jujur pada cara Anda mengembalikan angan-angan Anda gitu. Maksudnya kayak lebih tidak realistis lah, atau misalnya ya selanjutnya duduklah selalu di barisan paling depan dimanapun Anda berada. Nah ini penting. Dengan cara kita bisa menempatkan diri kita di mana saja, ataukah misalnya duduk nih, misalnya kita sekolah, anak-anak kita sekolah kan biasanya sering tidak mau duduk di depan karena kita tidak percaya diri. Nah cara menumbuhkannya, kita mau di mana saja kita duduk atau di mana kita berada, kita bisa menyesuaikan diri kita gitu. Dengan cara itulah maksudnya percaya diri kita bisa muncul gitu. Yang ketiga ada biasakan mengadakan kontak mata. Nah di sini pentingnya kalau kita mengobrol gitu. Biasanya kalau orang yang tidak percaya diri itu kalau ngobrol matanya tuh terlihat kabur kemana-mana. Tapi orang yang percaya diri itu akan menatap lawan bicaranya gitu. Seakan-akan dia meyakini apa perkataan yang diomonginya gitu. Serta nanti orang yang berbicara kepada kita, dia juga bisa yakin gitu terhadap omongan kita, bahwa omongan kita itu benar dan jujur. Yang keempat, berjalan 25% lebih cepat. Nah biasanya orang yang lebih percaya diri tuh jalannya cepat dan sigap. Beda dengan orang yang tidak percaya diri. Biasanya orang yang tidak percaya diri itu jalannya lemas, lambat, atau enggak kurang bersemangat lah. Maka penting banget nih kita jalan, maksudnya boleh jalan lambat, cuman biasanya orang yang jalannya lambat tuh orang yang kadang tidak percaya diri atau enggak bingung gitu. Maksudnya dengan mereka jalannya lambat, dia bingung, maksudnya sambil memikirkan sesuatu atau enggak dia berprasangka buruk atau gimana, makanya dia berjalannya agak lambat. Beda sama orang yang lebih percaya diri, jalannya tegas, lebih cepat. Pertama, yang selanjutnya yang terakhir ada nomor 5, praktekkan banyak berbicara depan umum. Nah di sini tuh kita bisa mengasah atau mengasah atau belajar untuk bisa lebih percaya diri dengan banyak ngomong depan umum. Misalnya kayak kita berbicara depan kelas atau enggak berbicara dengan teman-teman kita. Nah di situ kita akan belajar untuk public speaking kita gitu. Semakin banyak kita belajar ngomong depan umum, berbicara depan umum atau berbicara dengan teman-teman kita, nah semakin baik pula nanti bahasa dan tutur kata kita untuk menjelaskan atau untuk berbicara kepada orang lain. Selanjutnya ada manfaat adanya rasa percaya diri. Yang pertama, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Nah, tidak terpengaruh oleh orang lain itu kita punya pendirian sendiri dan tegas atas apa yang kita mau gitu. Jadi kita tidak terombang-ambing atau enggak tidak gampang terbawa oleh atau tidak terpengaruh, tidak gampang terpengaruhi oleh orang lain. Yang kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Nah biasanya orang yang percaya diri atau manfaat percaya diri itu mengatasi segala sesuatu atau mengatasi segala kesulitan, masalah, itu biasanya dia bisa mengatasi keadaannya itu dengan baik gitu, dengan tenang, dengan tidak cemas dan tidak panik. Yang ketiga ada tahu kapasitas diri sendiri. Nah di sini manfaatnya percaya diri itu kita jadi tahu apa saja yang kita bisa dalam diri kita gitu. Jadi orang yang percaya diri atau orang manfaat dari percaya diri itu jadi tahu
maksudnya kita bisanya itu sampai mana sih gitu. Yang keempat adalah memandang semua hal secara optimis. Nah di sini biasanya orang yang percaya diri tuh memandang semuanya tuh selalu bisa gitu. Wah ini gampang nih. Misalnya kita dapat soal gitu, pas kita baca, wah ternyata gampang. Tapi tidak dengan orang tidak percaya diri. Biasanya orang yang tidak percaya diri itu baru ngeliat soal aja, wah susah nih, nggak bisa. Nah itulah perbedaannya atau manfaatnya orang percaya diri atau tidak. Yang keenam ada kualitas kepribadian meningkat. Nah biasanya orang percaya diri ini kualitas atau karirnya lebih signifikan atau lebih bisa cepat sukses gitu, karena orang yang percaya diri dengan kepercayaan dirinya bisa meyakinkan orang-orang bahwa dia bisa gitu mengerjakan sesuatu dan meyakinkan lawan bicaranya. Yang ketujuh ada mampu mengontrol emosi dengan baik. Nah biasanya orang percaya diri itu dia tidak gampang panik dan tidak gampang cemas. Di sini orang percaya diri itu selalu tenang dan selalu bisa mengendalikan diri sendiri atau mengendalikan emosi dengan baik gitu. Maksudnya kayak misalnya kita dapat suatu masalah atau gimana. Nah di sini itu orang yang percaya diri itu lebih tenang dan lebih baik dalam menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, hidup Anda akan lebih sistematis. Nah di sini hidup sistematis itu kayak hidup kita akan lebih tertata dan hidup kita akan lebih jauh lebih baik daripada orang yang kurangnya percaya diri. Nah yang selanjutnya, nah di sini Bapak akan memberikan video motivasi tentang percaya diri. Ini video ini sangat bagus untuk anak-anak yang kurang percaya diri atau sering minder di sekolah atau sering malu-malu ketika maju ke depan. Baik, Bapak akan menyetelkan videonya. Pernah gak sih lo ngerasa gak nyaman sama diri lo sendiri? Nah misalnya lo gak nyaman sama diri lo sendiri yang ngerasa. Pernah gak sih lo ngerasa gak nyaman sama diri lo sendiri? Nah misalnya lo gak nyaman sama diri lo sendiri yang ngerasa kayak gak punya hal positif gitu. Atau mungkin pas ada temen lo yang punya rentetan prestasi yang jauh lebih banyak daripada lo jadi ngerasa minder dan jadi rendah diri. Dan mungkin lo juga ngerasa ketinggalan nih sama temen lo yang kelihatannya punya sesuatu yang advance banget, dan lo ngerasa bahwa kemampuan lo itu bukan apa-apa gitu. Nah gue termasuk orang yang pernah ngerasa kayak gitu. Gue punya beberapa temen juga yang umurnya tuh sama kayak gue, tapi prestasi mereka tuh kelihatannya kayak banyak banget. Dan gue sempat mikir, ya udah gue mah apa tuh gitu dibandingkan dia gitu. Nah pas gue mikir kayak gitu, perasaan gue langsung jadi sedih, ngedrop. Bahkan ada salah satu waktu dimana gue ngerasa kalau gue gak guna banget. Dan ya emang gitu ya. Dan menariknya nih, setelah gue belajar psikologi, gue baru belajar tentang perasaan-perasaan yang gue rasain itu. Dan ini berhubungan dengan sebuah konsep nih yang bernama self-esteem, atau kalau bahasa Indonesianya harga diri. Tapi di video ini gue bakal lebih banyak nih menggunakan term self-esteem ya. Jadi di waktu kuliah itu gue pernah ngisi salah satu kuesioner yang ngomongin soal self-esteem. Dan ternyata benar banget nih, hasil yang gue peroleh itu adalah self-esteem gue ternyata rendah. Dan kalau lo juga pernah merasakan apa yang gue rasain yang tadi gue ceritain ya, dan mungkin nih bahwa lo juga punya self-esteem yang rendah. Tapi mungkin ada beberapa nih dari lo yang belum ngerti tentang self-esteem. Tapi gak apa-apa, di video kali ini gue bakal ngupas tuntas pembahasan soal self-esteem. So, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua. Oke, jadi self-esteem itu apaan sih? Nah, self-esteem itu didefinisikan sebagai evaluasi positif individu terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau menurut salah satu pakar self-esteem nih, namanya Rosenberg, orang yang punya self-esteem yang tinggi itu adalah orang yang cenderung menghormati dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang pantas. Nah sebaliknya, orang yang punya self-esteem rendah adalah orang yang cenderung menganggap dirinya itu rendah diri dan menganggap bahwa dirinya itu gak pantas buat menerima apa-apa. Nah tapi pertanyaannya mungkin munculnya kayak gini, kalau orang yang self-esteemnya terlalu tinggi bukannya emang jadi narsis ya? Nah kalau terlalu tinggi emang bisa juga nih self-esteem itu jadi negatif dampaknya. Contohnya itu ya, kepribadian narsistik. Nah makanya
yang baik dan ideal itu adalah self esteem yang positif tapi seimbang gitu. Gak terlalu tinggi tapi gak terlalu rendah juga. Jadi pandangannya itu tetap realistis tapi tetap positif juga dengan diri mereka sendiri. Nah terus sebenarnya apa sih dampak positif self esteem buat kita semua gitu? Jadi dampaknya itu banyak ya. Kalau self esteem lo baik, lo itu bakal punya kecenderungan untuk punya nilai yang bagus di sekolah. Dan selain itu lo juga bakal punya kecenderungan untuk gak ngerasa stres, gak ngerasa depresi, dan juga lo punya kecenderungan untuk hidup lebih lama daripada mereka yang memandang diri mereka itu negatif. Dan ada juga nih penelitian yang menemukan bahwa mereka yang punya self esteem yang baik gitu, cenderung bakal lebih aktif, jadi lebih sering menginisiasi hubungan dan punya kemungkinan lebih besar buat berbicara dengan orang lain. Jadi bakal punya kemampuan public speaking yang lebih jago. Dan orang-orang yang punya self esteem yang baik itu percaya bahwa mereka adalah orang yang baik. Dampaknya apa? Jadinya mereka tahu apa kemampuan mereka dan mereka juga tahu gimana cara membangunnya supaya mereka bisa menjalani hidup yang bahagia. Nah, kalau seseorang punya self esteem yang baik, ini bakal jadi poin yang membuat mereka jadi lebih bahagia, aktif, dan bisa berkontribusi buat lingkungan mereka. Terus gimana nih kalau orang punya self esteem yang rendah? Nah, ada juga dampaknya. Jadi kalau orang punya self esteem rendah itu biasanya punya perasaan negatif mengenai diri mereka kan. Jadinya mereka percaya bahwa mereka tuh gak layak buat disayang, gak layak buat menerima cinta, dan bahkan mereka juga percaya bahwa mereka tuh gak layak buat bahagia. Jadi mereka tuh percaya bahwa mereka tuh gak layak buat jadi sukses. Jadinya kan itu bakal ngaruh nih ke performanya juga. Dan menurut penelitian, self esteem yang rendah juga berkorelasi dengan masalah kesehatan mental, mulai dari perilaku adiksi, ya, depresi, dan kecemasan gitu, serta kualitas hidup yang buruk dan hubungan yang buruk juga. Jadi ngaruhnya banyak banget kan. Nah, tadi kan udah dibahas ya tentang dampak positif dan negatifnya. Terus gimana nih caranya ngebangun self esteem yang baik? Gue tuh dulu pernah mikir kalau self esteem gue yang rendah itu bisa langsung ditingkatin dengan hanya sekedar kalimat positif. Misalnya contohnya, lo bisa kok, atau kalimat-kalimat positif lainnya. Padahal hal ini tuh nggak selamanya berlaku untuk semua orang dan harusnya mungkin diselingi dengan cara-cara lain. Nah, kira-kira apa nih cara-cara yang efektif buat ningkatin self esteem? Berikut ini bakal gue jelasin nih cara yang mungkin bisa lo coba. Dan sebenarnya gue sendiri udah nyobain dan approve. Pertama apa? Pertama, lo harus kenali diri lo sendiri, self awareness gitu ya. Self awareness ini merupakan salah satu kemampuan yang penting buat dimiliki oleh individu. Kayak yang tadi udah gue singgung, kalau lo kenal sama diri lo sendiri, termasuk kemampuan apa yang lo kuasai dan gimana cara lo membangunnya, secara langsung lo bakal meningkatkan self esteem lo. Nah, tapi nih pembahasan mengenai self awareness sendiri itu cukup panjang dan saya juga sebenarnya udah punya playlist nih tentang self awareness. Jadi kalau pengen tahu lebih banyak tentang self awareness, lo bisa cek profil 1% dan jangan lupa juga buat nonton video-videonya. Habis nonton videonya. Nah, yang pertama, yang kedua, kurangi membanding-bandingkan diri lo sendiri dengan orang lain. Kenapa nih gak boleh membanding-bandingkan diri atau istilahnya social comparison? Jadi kalau individu ngebandingin diri sama orang lain, mereka tuh jadi ngebayangin kalau hidup ini tuh adalah sebuah kompetisi. Jadinya membanding-bandingin kan antara pencapaian diri sendiri sama pencapaian orang lain, membandingin juga kemampuan diri sendiri sama kemampuan orang lain gitu. Misalnya nih, lo ngeliat story atau post Instagram teman-teman lo yang udah kerja di perusahaan yang kayaknya tuh wah banget gitu. Atau mungkin lo ngeliat temen lo lagi liburan ke luar negeri, atau lo ngeliat temen lo lagi quality time sama pasangan mereka, terus kayak lo tuh jadinya ngerasa iri gitu. Nah, mungkin kalau lo udah ngerasa kayak gini, solusinya adalah ya kurangi nih ngebanding-bandingin diri lo. Cara praktisnya gimana? Ya kalau misalnya Instagram, lo coba detox Instagram. Dan beberapa teman gue nih udah ngelakuinnya dan mereka bilang kalau misalnya nge-detox, saya let's say Instagram ya, itu membuat mereka ngerasa jauh lebih baik. Kenapa? Karena mereka jadi menyibukkan diri dengan hal lain gitu, hal yang lebih berguna. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri dan jadinya gak ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Jadi mungkin solusi ini bisa lo coba ya. Oke, yang ketiga adalah berolahraga. Kok berolahraga? Nah, mungkin lo udah tahu kan kalau olahraga itu punya dampak positif. Mulai dari kondisi fisik dan mental yang sehat, bisa meningkatkan energi level lo gitu, bisa meningkatkan kapasitas oksigen, dan menariknya olahraga itu juga bisa meningkatkan self esteem. Gua dan beberapa teman gua dulu pas skripsian nih sempat nyoba buat olahraga di sela-sela skripsian. Jadi tiap Kamis tuh kita jogging 30-40 menit di stadion kampus UI. Jadi hitung-hitung berat nih biar gak cuma di depan laptop doang. Nah, pas habis olahraga meskipun capek gitu ya, tapi gua tuh merasanya kayak fit gitu. Dan jadinya karena udah punya achievement ini, jadi gua kayak bangga sama diri gua sendiri. Dan karena gua berhasil ngelakuin secara rutin selama beberapa minggu, ternyata nih hal simple kayak gua menyusun rencana
olahraga gitu dan ikutin aktivitas olahraga itu bisa membentuk sense of achievement di dalam diri gua. Dan menurut penelitian nih, hal ini tuh berperan dalam meningkatkan self esteem di diri gua. Jadi kalau misalnya lo merasa mungkin jarang olahraga, gak ada salahnya buat lo nyobain olahraga karena udah dampaknya bikin lo sehat. Ini juga bakal ningkatin self esteem lo. Yang keempat, ngelakuin kegiatan volunteer. Kalau orang ngelakuin kegiatan volunteer, mereka tuh kan lagi ngelakuin perbuatan yang baik nih buat orang lain dan juga buat masyarakat gitu. Dan menariknya nih, hal ini tuh bikin timbul perasaan sukses gitu ketika lo volunteering. Jadi ketika ada orang yang ngelakuin volunteer, mereka tuh jadi ngerasa bangga gitu sama diri mereka sendiri. Dan gue sendiri sebenarnya sempat ngobrol nih sama salah satu volunteer yang kerja di community center yang rutin gue datengin selama di US. Namanya itu Vivian. Vivian cerita kalau habis kuliah itu dia sempat kerja di salah satu perusahaan konstruksi, tapi habis itu dia resign dan akhirnya mulai volunteeran di community center ini. Si Vivian ini bilang kalau misalnya volunteeran ini membuat dia jadi seneng dan bikin dia jadi bangga sama diri sendiri. Kenapa? Karena dia jadi bisa membantu orang lain dan bisa ngasih sense of achievement buat dirinya sendiri. Baik lagi ya, kalau seorang individu udah merasa bangga sama dirinya sendiri, kayak Vivian yang bangga dengan pekerjaan volunteernya, kemungkinan besar nih si individu ini juga bakal mandang diri mereka dan masa depannya dengan kacamata yang lebih positif. Dan ini udah terbukti valid. Selain itu, ngelakuin kontak langsung sama orang-orang juga nih, itu bakal bikin kita punya self-esteem yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mungkin nggak volunteeran. Nah, gimana? Jadi udah mulai paham belum nih soal self-esteem? Nah, kalau udah, lo bisa bantu nih ningkatin self-esteem para manusia-manusia di dalam channel 100% dengan like, comment, dan subscribe. Baik anak-anak, di sini self esteem itu kayak percaya diri ya. Nah, bagi yang belum tahu. Nah, gimana anak-anak videonya? Apakah bagus? Baik, alhamdulillah kalau bagus. Baik anak-anak, apakah ada yang mau menanggapi videonya? Oh ya, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya silakan. Ya Aji. Ya baik. Makasih Aji. Nah, setelah video ini kita Bapak berikan, apakah ada berpengaruh dalam hidup anak-anak? Oh syukur kalau ada. Nah jadi itu di sini tuh percaya diri itu sangat penting sekali ya teman-teman. Percaya diri ini membuat diri kita semakin lebih bisa sukses atau enggak semakin diri kita semakin positif gitu untuk bertemu dengan orang-orang lain. Biasanya orang yang tidak percaya diri itu orang-orang yang sering menyendiri atau merenung karena ketidakpercayaan diri mereka gitu. Itu akan membuat atau membuat susah hidup mereka sendiri gitu yang tidak percaya diri. Baik anak-anak, kayaknya waktunya sudah habis. Bapak akan undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata Bapak yang kurang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, Bapak lupa. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini, lebih baik kita alangkah baiknya kita kalau berdoa. Baik, Adi silakan dipimpin. Baik, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum